Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Riki Maulana Rahmat, kedua Imam Munandar, ketiga Nofrian Eka Cahya, yang keempat saya sendiri Melisa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisa Tata Kelola TI menggunakan framework COVID 2019 pada Universitas ABC. Yang pertama, latar belakang. Teknologi informasi TI memiliki peran strategis dalam institusi pendidikan. Universitas ABC memerlukan mengelola TI dengan baik agar selaras dengan tujuan akademik dan administrasi. COVID 2019 adalah framework tata kelola TI yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan TI. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan COVID 2019 pada tata kelola TI di sistem informasi e-learning Universitas ABC. Yang kedua, apa tantangan dalam implementasi COVID 2019 di Universitas ABC? Yang terakhir, apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola TI berdasarkan analisis COVID? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat penerapan COVID 2019 dalam tata kelola TI di Universitas ABC. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi COVID 2019. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola TI berdasarkan analisis COVID 2019. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi tata kelola TI. Tata kelola TI bertujuan untuk memastikan TI mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi, meliputi manajemen risiko, efisiensi biaya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Framework COVID 2019, COVID atau Control Objective for Information and Related Technology dikembangkan oleh ISAC. Menyediakan model tata kelola TI berbasis proses dan objektif. Framework COVID 2019 memiliki prinsip. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup keseluruhan organisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan tata kelola TI dalam manajemen. Yang keempat, menggunakan pendekatan holistik. Yang terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen. Domain COVID itu ada beberapa. COVID 2009 ada beberapa. Yang pertama, IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif dan studi kasus. Yang kedua, waktu dan lokasi. Penelitiannya mulai dari Oktober sampai November 2024 di kampus ABC. Populasi dan sampel. Manajer IT, staf IT, dosen, mahasiswa, dan administrasi. Teknik purposive sampling 10-15 responden. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan analisis BAI 02 dan BAI 05. Untuk BAI 02, Manage Requirement Definition.
menilai keberhasilan implementasi dan pengelolaan e-learning, analisis kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan teknologi informasi atau TI, BAI 05, Manage Organizational Change, yaitu mengidentifikasi aktivitas pengelolaan perubahan setelah implementasi e-learning, meminimalkan risiko dalam pengelolaan perubahan TI. Selanjutnya, sini ada gambar dari map domain COVID-19, bisa dilihat dari proses IDM 01, 02, 03, 04, 05, APO 01 sampai dengan APO 07, lanjut dengan APO 08 sampai 14, lalu ada BAI 01, 02 sampai dengan BAI 11. Di sini ada DSS 01, DSS 02 sampai DSS 06, lalu MEA 01, 02, 03 sampai dengan 04. Itu adalah map domain dari COVID 2019. Selanjutnya untuk BAI 02.1, penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai performa yang telah berjalan bisnis berbasis TI yang diusulkan. Untuk nomor 1, dengan description-nya adalah pastikan semua persyaratan pemangku kepentingan terkait pengembangan dan pengelolaan e-learning dan dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Ini dengan skor 1, evidence dokumen, capability levelnya 2. Persyaratan bisnis telah ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan antara kemampuan bisnis saat ini dan yang diinginkan, serta bagaimana pengguna, karyawan, atau klien dan lain-lain akan berinteraksi dengan e-learning. Skornya 1, evidence dokumennya. Evidence-nya dokumen, capability levelnya 2. Upaya apa yang dilakukan untuk menentukan dan mengutamakan informasi, persyaratan fungsional, dan persyaratan teknis dalam pengelolaan e-learning dengan memperhatikan bagaimana user experience dirancang dan sesuai persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Skornya 1, evidence-nya dokumen, capability levelnya 2. Fulfillment of level 2 100% fully. Lalu bisa di continue ke poin 4, melakukan identifikasi terhadap tingkat yang diperlukan dalam pengembangan e-learning berdasarkan arsitektur perusahaan dengan mempertimbangkan ruang lingkup, batasan waktu, dan anggaran yang ada. Skornya 1, evidence-nya dokumen, capability levelnya 3. Peninjauan terhadap berbagai solusi alternatif dan memilih yang paling sesuai berdasarkan kriteria kelayakan termasuk dalam hal resiko dan biaya. Skornya 1, evidensinya dokumen, capability levelnya 3. Oke, selanjutnya untuk BAI 02.2, aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuan dengan cara yang lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Aktivitas biasanya telah didefinisikan dengan baik. Deskripsinya, persyaratan yang diperlukan seperti kebijakan dan standar perusahaan, arsitektur perusahaan, rencana strategis dan taktis TI, proses bisnis, TI in-house dan outsourcing, persyaratan keamanan, persyaratan peraturan, kemampuan SDM, struktur organisasi, kasus bisnis, serta teknologi yang dibutuhkan telah dipastikan untuk dapat memenuhi pengembangan e-learning. Skornya 1, evidensinya dokumen, capability level 2. Lalu persyaratan kontrol informasi yang diperlukan dalam proses bisnis, proses otomatis, dan lingkungan IT telah disertakan untuk mengatasi risiko informasi dan memenuhi undang-undang, peraturan, dan kontrak komersial dalam pengelolaan e-learning. Skornya 1, evidensinya dokumen, capability levelnya 2. Konfirmasi untuk penerimaan aspek utama dan persyaratan diantaranya termasuk untuk perusahaan, pengalaman pengguna, kontrol informasi, kelangsungan bisnis, kepatuhan hukum dan pengaturan, kemampuan audit, pengoperasian dan kegunaan keamanan,
kerahasiaan, serta dokumentasi pendukung dalam pengembangan e-learning. Answernya NA, skornya 0, untuk capability level 3. Lalu untuk poin 4, identifikasi dan menerapkan uraian persyaratan dan prosedur pemeliharaan dan penyimpanan dokumen yang sesuai untuk ukuran, kompleksitas, tujuan, dan risiko inisiatif yang sedang dipertimbangkan pada pengelolaan. Answernya NA, skornya 0, dan capability levelnya 4. Stop here. Oke, demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan coba untuk mempresentasikan halaman ini. Di BA10203 didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Aktiviti 1, untuk deskripsinya, penetapan dan pelaksanaan dari studi kelayakan, percontohan atau solusi kerja dasar yang secara jelas dan ringkas menggambarkan e-learning dan mengukur bagaimana e-learning akan memenuhi persyaratan bisnis dan fungsional. Untuk answer-nya, yes. Skor 1, untuk evidence-nya dokumen. Capability level-nya 3. Activities 2, analisis risiko yang teridentifikasi dengan memperkirakan kemungkinan dan dampak pada anggaran dan jadwal serta mengevaluasi dampak anggaran dari tindakan respon risiko yang tepat pada pengolahan e-learning. Untuk answer-nya NA, skornya 0. Untuk fulfillment of level 3, 100% fully complete. Activities 3, ulasan kualitas di seluruh dan di akhir tiap tahap iterasi atau rilis e-learning untuk pertama kali. Apakah sudah dinilai hasilnya berdasarkan kriteria penerimaan asli dari e-learning? Untuk answer-nya NA, skornya 0, probability levelnya 4. Fulfillment of level 4, 0, skornya 0. Untuk gap analisis BAI 02, BAI 09, BAI 02, level yang diharapkan 4. Level saat ini 2 sampai 3. Kesenjangan, kurangnya dokumentasi, dan standar prosedur pengelolaan. BAI 05. Level yang diharapkan 4, level saat ini 3. Kesenjangan, perlu peningkatan dalam proses penyelarasan, SDM, dan komunikasi perubahan. Baik, untuk selanjutnya BAI 02 Manage Requirements Definition. 1. BAI 0201, penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai performa yang telah berjalan bisnis berbasis TI yang diusulkan. Existingnya 3, target 3. BAI 0202, aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir. Menggunakan aspek organisasi, aktivitas biasanya telah didefinisikan dengan baik. Untuk existingnya 2, targetnya 4. 3. Konfirmasi untuk penerimaan aspek utama dari persyaratan, di antara termasuk aturan perusahaan, pengguna, kontrol informasi, kelangsungan bisnis, kepatuhan hukum dan peraturan, kemampuan audit, pengoperasian, dan kegunaan keamanan. Nomor 4. Identifikasi dan menerapkan uraian persyaratan dan prosedur pemeliharaan dan penyimpanan dokumen yang sesuai untuk ukuran, kompleksitas, tujuan, dan risiko inisiatif yang sedang dipertimbangkan pada pengelolaan. Untuk nomor 3, BAI 02 didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Sistem 3, target 4. Analisis risiko yang teridentifikasi dengan memperkirakan kemungkinan dan dampak pada anggaran dan jadwal serta mengevaluasi dampak anggaran
dari tindakan respon risiko yang tepat pada pengelolaan e-learning, ulasan kualitas seluruh dan akhir setiap tahap iterasi atau rilis e-learning untuk tahap kali, apakah sudah hasil berdasarkan kita lihat penerimaan asli dari e-learning. Selanjutnya, BAI 05, Manage Organizational Change, identifikasi aktivitas pengelolaan perubahan organisasi setelah implementasi dan pengelolaan e-learning serta memaksimalkan keberhasilan dalam pengimplementasian dan pengelolaan TI pada e-learning dengan risiko yang lebih rendah konfigurasi, persiapan pengujian, manajemen kebutuhan, serta pembiayaan proses bisnis, aplikasi, informasi atau data, infrastruktur, dan BAI 0501. Menerapkan serangkaian kegiatan dasar yang lengkapnya dapat dikategorikan sebagai performa yang telah berjalan dan arsitektur perusahaan. Tinjau ulang dan perbarui desain ketika muncul masalah, ketika selama fase desain merinci atau pembangunan, atau sehingga perkembangan solusi. Lakukan pendekatan yang pusat pada pengguna. Pastikan pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam proses desain dan menyetujui setiap versi yang dihasilkan. Untuk aktivitas pertama, melakukan penilaian ruang lingkup dan perubahan yang direncanakan, orang-orang yang terlibat, serta kesiapan dan kemampuan saat ini dalam mengadopsi perubahan tersebut. Implementasi dan pengelolaan e-learning. Answernya ya, skor 1, komennya dan evidence dokumen, capability-nya capability levelnya level 2. Kedua, identifikasi dan mengkomunikasikan masalah-masalah yang sedang terjadi, resiko ketidakpuasan pengguna, dan masalah dari proses bisnis yang ada, manfaat awal, peluang di masa depan, dan keuntungan kompetitif yang dapat diraih pada implementasi dan pengenalan e-learning. Answer yes, skor 1, evidence dokumen, capability level 2. Ya, penyampaian pesan penting dari komite eksekutif atau CEO untuk menunjukkan komitmen terhadap perubahan setelah implementasi dan pengelolaan e-learning. Answer yes, skor 1, evidence dokumen, capability level 2. Perubahan sudah dilanjutkan dan diperkuat melalui komunikasi secara teratur yang menunjukkan komitmen manajemen puncak. Saya skor 1, evidence dokumen, capability level 2. Payment level fulfillment of level 2 100%. Untuk BAI 05 nomor 2, cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi pendukung layanan infrastruktur, produk teknologi, serta mitra atau pemasok. Pastikan bisa rinci mencakup perjanjian tiket layanan internal dan eksternal SLAS, serta perjanjian tiket operasional OL. Untuk aktivitas 1, penyelarasan proses SDM dan sistem pengukuran. Misalnya evaluasi kerja, keputusan investasi, urusan promosi, dan perekrutan untuk mendukung layanan dan pengelolaan. Untuk hasilnya, skor 1, evidence dokumen, capability level. Nomor 2, penyampaian komunikasi pada tingkat organisasi yang sesuai dengan rencana pada pengelolaan e-learning, internasionalisasi atau lokalisasi. Answer Y, skor 1, evidence dokumen, capability level 2. 3, penciptaan rasa kepercayaan dalam tim implementasi dan pengelolaan inti dari implementasi dan pengelolaan e-learning melalui acara yang direncanakan dengan hati-hati, dengan komunikasi yang efektif dan aktivitas bersama. Answer 0, skor 0. Capability levelnya 2. Nomor 4, kesadaran berkelanjutan melalui komunikasi reguler tentang perubahan, implementasi, dan pengelolaan e-learning. Answer yes, skor 1, evidence dokumen, capability level 2. Pendampingan pelatihan, pembinaan, dan transfer pengetahuan kepada staf baru untuk mempertahankan perubahan, implementasi, dan pengelolaan e-learning.
answer ya, skor 1, evidence dokumen. Untuk yang 6, identifikasi dan terus penting, implementasi dan pengelolaan inti yang efektif yang mencakup anggota yang tepat dari proses bisnis dan TI dengan kapasitas untuk menghabiskan jumlah waktu yang diperlukan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian, pengalaman, kredibilitas, dan otoritas pada implementasi dan pengelolaan e-learning. Answer Y, skor 1, evidence dokumen, capability level 2. Untuk hasil skornya 83%. Largely, untuk nomor 7, kembangkan cara komunikasi visi untuk membahas kelompok audiens inti, profil, perilaku, dan persyaratan informasi mereka, saluran komunikasi, dan prinsip pada implementasi dan pengelolaan learning. Experience, skor 1, evidence dokumen, capability level 3. 8. Perkuat komunikasi melalui berbagai forum pada implementasi dan pengelolaan learning. Yes, skor 1, evidence dokumen. Untuk nomor 9, penerapan program penghargaan dan pengakuan untuk memperkuat perubahan, implementasi, dan pengelolaan learning. Answer yes, skor 1, evidence dokumen, ability level 3. Untuk nomor 10, tingkat kepemimpinan sudah bertanggung jawab untuk menunjukkan visi pada implementasi dan pengelolaan learning. Answer partially, skor 0,5. Capability levelnya 3. Untuk skornya 88. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel berikut ini, yaitu didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif proses bisnis, aplikasi TI, pendukung dan layanan infrastruktur, layanan dan produk teknologi, serta layanan mitra atau vendor terpenuhi. Aktivitas pertama yaitu pemeriksaan pemahaman tentang visi yang diinginkan dan menanggapi setiap masalah yang disorot oleh staf pada pengelolaan e-learning. Dengan jawaban yes, lalu skor 1 dan evidence-nya dokumen BRD dan dokumen BRD. Lalu aktivitas yang kedua adalah identifikasi ukuran keberhasilan, termasuk ukuran bisnis dan ukuran persepsi yang menunjukkan bagaimana perasaan orang tentang perubahan implementasi dan pengelolaan e-learning, yaitu yang sebenarnya nggak ada dengan skor 0. Lalu aktivitas yang ketiga adalah penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi akar penyebab rendahnya adopsi e-learning. Dengan jawabannya yes dan skor 1. Untuk evidence-nya, dokumen BRD dan dokumen BRD. Lalu untuk aktivitas yang ini kedua, melakukan audit kepatuhan untuk mengidentifikasi akar penyebab rendahnya adopsi e-learning. Dengan jawaban yes dan skor 1. Untuk evidence-nya, BRD dan dokumen BRD. Dan dengan statusnya komplit. Lalu aktivitas yang terakhir adalah peninjauan berkala terhadap pengoperasian dan penggunaan perubahan, implementasi dan pengelolaan e-learning sudah dilakukan dengan jawaban yes dan skor 1. Untuk evidence-nya Pentence dengan capability levelnya 3. Untuk full event of levelnya full dengan status komplit. Lalu yang selanjutnya didefinisikan dengan baik dan adanya peningkatan dengan baik kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif serta dilakukan perbaikan terus-menerus. Semua persyaratan, hukum, dan kontrak diidentifikasikan dan ditangani oleh vendor. Dengan aktivitas 1, yaitu melakukan pencatatan dari pelajaran yang didapat berkaitan dengan implementasi dan pengelolaan perubahan dan berbagai pengetahuan telah dilakukan di seluruh perusahaan. Dengan jawabannya partially dengan skor 0,5 dan capability levelnya 3. Dengan partially-nya itu stop here atau di sini. Lalu untuk kesimpulannya adalah COVID 2019 membantu Universitas ABC dalam menilai dan meningkatkan tata kelola TI. Dan juga menganalisis menunjukkan bahwa Universitas ABC berada pada tahap implementasi
dengan beberapa kesenjangan yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah fokus pada peningkatan dokumentasi, komunikasi, dan penyelarasan strategi TI dengan kebutuhan bisnis. Lalu untuk sarannya adalah yang pertama meningkatkan dokumentasi kebijakan dan standar operasional untuk sistem e-learning. Yang kedua adalah melakukan audit tata kelola secara berkala untuk mencapai level yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan evaluasi dan monitoring kinerja sistem TI untuk mencapai transparansi dan efektivitas optimal. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.